Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang sempat hadir pada sidang jamaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk langkah yang pertama kalinya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sempat hadir dan sholat berjamaah bersama-sama. Tidak pantas kita hidup di muka bumi ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribu-ribu umat manusia telah meninggal pada saat itu ingin bersungguh minta ampun kepada Allah. Kita yang diberikan kesehatan, yang diberikan martabat dan kekayaan, tidak mampu bersyukur kepada Allah. Telah dijelaskan dalam Al-Quran, tidak 1 kali, tidak 5 kali, bahkan 10 kali, tapi 63 kali Allah Subhanahu wa taala menyebut kita dengan landasan kitab suci Al-Quran surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang engkau dustakan dariku? Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah. Yang kedua, salawat beringat salam marilah kita junjungkan kepada arwah junjungan kita, yakni baginda besar umat manusia, pemimpin agama Islam tidak diragukan, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kaum muslimin muslimat orang yang paling kikir, yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah, yaitu mereka yang tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengaku bahwa dia umat besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi enggan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukanlah golongan-golongan dari umatku dan tidak akan mendapatkan syafaat dari umatku. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, yuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa atiyati abadan wa shifaiha wa nuri absari wa dawaiha. Barang siapa yang sering bersalawat kepada Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Tidak akan pernah orang umat manusia yang dapat syafaat kecuali baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya masuki judul video saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Anissa Musahadah, dipanggil dengan Anissa, sebagai santri di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Madinah Munawwarah yang dipimpin oleh Buya Tarmizi SPDI. Tinggal di Padang Laweh, Batu Rijal, yang namanya Ayah Suryo Buntoro. Baiklah, saya akan memberi judul tema pada saat ini. 3 amalan yang sering dilakukan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Yang pertama yang sering dilakukan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sering zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya tentram, hatinya damai, jauh dari konflik-konflik yang ada di muka bumi ini. Orang yang sering zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu
Nabi Ibrahim sakit selama 18 tahun, dia tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sehat sempurna diberikan kekayaan, kenapa kita tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang selalu mengingatku, maka ia akan mengingatnya hambanya kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan sebagai makhluk yang ada di muka bumi ini, tidak akan lepas dari namanya hawa nafsu dan kemarahan, betul? Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, ketika kita marah kepada anak kita, ketika kita marah kepada saudara kita, ketika kita marah kepada teman kita, pada saat itu ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, maka ia akan dibebaskan dari segala dosanya. Aku akan mengingat hambaku yang sering berzikir kepada Allah dan akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, yuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ratus dan begitu banyak kita membuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah ni'ma khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Orang yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat, akan mendapatkan naungan pada saat hari kiamat. Perbedaan orang yang sering zikir pada masjid ialah seperti burung yang dalam sangkar, selalu tenteram dan tenang, dan hanya melakukan kalimat-kalimat thayyibah dan bukannya berbicara hal dunia dan meninggalkan sesuatu masalah yang ada di dunia. Yang kedua, para sahabat Rasulullah SAW sering melakukan amalan seperti berdoa kepada Allah. Kita umat Nabi Muhammad SAW sering melakukan kesalahan, sering hilaf, sering mengadu hawa nafsu antara satu sama lain, sering mengadu domba satu sama lain. Tidak pantas kita kepada siapa kita harus mengadu segala permasalahan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sakit selama 18 tahun, dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa Nabi Ibrahim ialah Rabbi inni amanarzuqna min raslik. Wahai Tuhanku, berikanlah aman dalam negeri ini dan berikanlah rezeki pada buah-buahan yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu manusia ketika diberikan kelebihan kenikmatan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bangga sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah memberikan azab dan musibah di muka bumi ini. Bukannya Allah marah, tapi ia rindu kepada umatnya yang jauh dari mereka pada saat ia diberikan kesombongan dan kelebihan. Lantas sahabat Rasulullah SAW Abu Awah pernah mengatakan, wahai para malaikat, turunlah engkau ke bumi dan berikanlah musibah goncangan di bumi, karena aku suka kepada hambaku yang sering berdoa kepadamu. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, berdoalah banyak-banyak pada bulan suci Ramadan ini. Insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala suka kepada hambanya yang selalu meminta bersyukur dan minta ampun kepadanya. Yang ketiga, yang sering dilakukan para sahabat Rasulullah SAW tidak lain tidak bukan yakni membaca Al-Quran dan tadarus setiap malam. Kita mendengar membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Orang yang membaca Al-Quran dapat pahala, dan orang yang mendengarkan juga dapat pahala. Ketika seorang membaca Al-Quran, satu huruf saja telah mendapat
itu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidang jamaah Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang membaca Al-Qur'an dengan tajwid dan huruf yang benar, maka hati seseorang pasti aman dan damai. Antara lain contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sadaqallahul azim. Itu adalah salah satu contoh ketika seseorang membaca Al-Quran dengan benar, huruf tajwid yang benar, hati seorang adem, hati seorang tentram ketika seseorang membaca Al-Quran dengan benar. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, 3 amalan yang telah disampaikan, yuk kita kerjakan bersama-sama, yuk kita ingat bersama-sama. Yang pertama, selalu zikir kepada Allah. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga, selalu memanjatkan tadarus kita di tengah malam membaca Al-Quran. Barang siapa yang selalu istiqomah melakukan amalan 3 tersebut, maka ia akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Apalagi di pemuncak bulan Ramadan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kelebihan saya dari Allah dan kekurangan saya dari saya sendiri. Jika salah kata mohon dimaafkan. Unzur man qala wala tanzur man qala wala tansayna man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ceramah agama yang disampaikan oleh adinda kita tadi, Nur Anissa Musana. Yang mana di sini kita bisa mengambil beberapa hal. Itu pertama, barang siapa yang berzikir kepada Allah, maka hatinya akan tentram dan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan mengampuni dosa hambanya. Terusnya berdoa kepada Allah dan yang seterusnya membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa melakukan amalan tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sakit dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.